Pak? Sudah Pak, cukup. Izin ya Pak, perlu bertanya kepada Mbak Anas Ratnawati. Anas lama sudah di tahapan ini, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama terkait format dan spasi itu ya. Contoh, Mbak langsung aja dibuka di halaman 6. Di halaman 6. Yang benar pakai DKK atau et al. Et al. Sama aja Pak kayak DKK. Apa? Sama seperti DKK. Kalau di bukan dulu pakai et al atau DKK? Et al. Et al. Iya. Nah, ini DKK atau et al? Berarti Iya. benar atau salah? Salah. Terus nanti ada sudah saya tanda tandain berapa nih kemarin ya. Iya. Kalau misalnya apa namanya ada salah, terus ada lagi saya tanya kalau misalnya banyak spasi Mbak, kita cek lagi. Sebentar. Nah, contoh di halaman 16 ditulis itu kan berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesa dalam kita ini sebagai berikut, langsung H3 gitu kan. Nah, satu halaman kan kosong gitu kan. Ya Mbak, di halaman Iya. 17. Daripada kosong gini, mending di atasin aja. Ada di potong kalimat apa itu dibersihkan dan kita naik ke atas. Biar lebih ringkas. Kalau gini kan, nah kosong ini. Oh iya. Saya. Terus halaman 18 itu kan dijelasin S2, S3, S1-nya mana? Halaman 18. Iya. Kan? S1-nya ada nggak? Ada Pak. S1, S2, S3 kan? Di kota itu. Iya. Kesadaran wajib pajak itu ada S1-nya. Iya, ada. Oh di saya nggak ada. Oh ya cek ya. Iya. Terus tambahin di panahnya itu kasih H1, H2 kan? Di bawahnya. Di panahnya. Oh, di panah. Ya, kasih panas sedikit itu Mbak. Banyak itu Mbak panahnya gitu. Ya, lalu contoh di halaman 20. Kalau situasinya ditulis nama depan apa nama belakang? Belakang. Belakang. Coba halaman 20. Ini sama segit. Halaman 20 sama segit. Apakah seperti itu? Tadi aja kalau saya merasa. Ya, yang benar yang mana? Yang ditulisnya seharusnya apa? Yang siapa Pak? Ini sama Uzaimat. Ini Yang ditulis seharusnya apa? Muzaiman. Hah? Muzaiman. Jadi Iya. kenapa Pak ada dua? Oke, lalu saya tanya Mbak, kenapa Mbak pakai layanan apa kesadaran pajak? Pakai penelitiannya siapa? Dasar pertanyaan. Bahkan ada 3 pertanyaan. Iya. Siapa? Yang pertanyaan di kuesioner. Ya, di metode penelitian bab 3, halaman 19. Itu dari mana? Halaman 19. Yang kesadaran ya Pak? 19. Yang kesadaran itu kata siapa? Kan ada 3 pertanyaan toh. Itu dasarnya dari siapa? Dari Indrayani Pak. Dari Indrayani. Iya. Di mana Mbak ada nama Indrayani? Halaman berapa? Tidak ada Pak, di depan. Di depan di peneliti terdahulu. Oh, jadi ketiga pertanyaan itu dari Indrayani. Iya. Udah dicantumin aja berdasarkan penelitian Indrayani menulis menggunakan pertanyaan di itu kan yang dijelasin ya, memang banyak. Jadi kalau kan apa ada dasarnya semua, terus kalau sanksi pajak dari mana? Penelitiannya siapa? Apa? Enggak Pak. Sanksi pajak kata siapa? Punyanya Marzidan. Tidak, tapi coba lihat halaman 19. Hamdan atau Sapriaji? Hamdan. Yang sanksi ya Pak? Pas sanksi ya.
Marinir atau Sapriadi? Sapriadi. Tuh. Yang betul Sapriadi, Pak. Pakai mana? Marinir atau Sapriadi? Pakaiannya. Sapriadi. Sapriadi. Iya. Terus yang kesadaran dipakai namanya siapa? Indrayani. Indrayani. Iya. Oke. Terus kalau layanan baca pakai Rifki. Rifki. Situ di 20 ditulis nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, ditulisin ya. Misalnya dari mana? Terus itu dia pasangan. Terus kalau halaman 23 itu ada J et al. Nah, J itu namanya siapa? Kalau misalnya dia nggak ada nama dengan riset, itu dia tidak jelas. Coba cari J itu siapa? Nama katanya itu ada siapa? Jackson lah, apa siapa? Nggak mungkin biasanya J titik nama J. Biasanya kalau dari cerita itu J apa Ju apa siapa gitu ya. Iya. Pasti ada dua huruf. Lalu terkait apa namanya? Ya info Mbak. Iya, Pak. Terkait halaman, coba halaman 33. Halaman 32, sorry. Halaman 32 itu kan sebenarnya atasnya kan masih kosong kan? Iya. Kok nggak di spasi atas? Akibatnya di halaman 33 sumber data SPSS itu di situ. Ini kan di atasin aja, Bet. Iya. Oh, lalu halaman 34, 35. Coba di halaman 34, 35 itu kan sebenarnya tabelnya akhirnya kan dipotong. Akhirnya kalau emang di atasin ya di atasin. Tapi kalau misalnya dipotong gini, mending Dibawain. sekalian. Gitu ya. Dan kelihatan rapi biar orang kalau bacanya nggak bolak-balik. Lalu ada banyak nih dan halaman 36 itu tulisnya namanya halaman 37 juga spasinya. Lalu di halaman 38 itu ada gambar 3 itu judulnya di halaman 38 masa apa namanya tabelnya di 39 kan ke balik-balik akhirnya. Iya. Ya. Iya, Pak. Cek lagi 39 40 tabel itu juga potong disesuaikan itu intinya. Lalu pertanyaan saya tadi cuma informasi aja. Itu saran buat saya. Pertanyaan saya, Mbak kenapa memilih 4 nomor saja? Karena khususnya di keluarga saya itu masih banyak yang belum bayar pajak. Jadi soalnya iya di keluarga saya itu ada juga yang di Kalisongo, Pak. Dari nenek. Kan kalau di keluarga saya yang di sini kan enggak bayar, apa yang di sana itu bayar juga atau enggak. Terus akhirnya Mbak beli 4 nomor. Iya. Ya itu kalau misalnya kita coba cerita itu nggak apa-apa. Tapi Iya. kita skripsi. Oh iya. Ya. Kalau skripsi kasih informasi kan banyak jurnal tentang apa. Iya. Bacanya aja diambil itu Secara umum ya. Oh iya. Alasannya kenapa kok kepatuhan gitu aja. Jadi Iya. Mbak bisa ngomongin kepatuhan di dunia, Indonesia, Jawa Timur baru ke Malang kayak gitu Mbak. Iya. Kalau misalnya Mbak keluarga saya kayak gitu Pak. Kan nulisnya deskripsi ini masa Mbak Iya. nulis keluarga saya kepatuhan pajak kan ya nggak mungkin loh. Iya. Ya nanti mending ditulisin ya. Ambil dari jurnal Mbak. Lalu Iya. Mbak kenapa kok pilih di desa Kalisongo? Soalnya Itu masa dekat situ. awalnya saya ditawarin, Pak, kan saya bingung mau penelitian di mana. Iya. Terus ada Enggak. Ya oke, itu Iya. latar belakang. Iya. Alasannya kalau ditaruh skripsi, kira-kira ditulis alasannya kenapa Mbak di Kalisongo gitu. Alasannya apa? Alasannya di Kalisongo itu apa yang berbeda dengan desa-desa yang lain? rumahnya besar-besar, Pak. Gak gitu. Oh, Masa saya nulis, Iya, iya. saya pilih, ya segini, kenapa nggak saya di Dieng aja lebih besar daripada Kalisongo? Kenapa? iya, Pak. Jadi Mbak, kalau misalnya Mbak mau nulis, misalnya kita namanya kan skripsi ya, jadi kan segini. Jadi nulisin kelebihan dari desa Kalisongo itu apa? Dibanding desa-desa yang lain. Tulis Mbak, tulis. Dua, Mbak kenapa memilih kepatuhan pajak? Pentingnya kepatuhan pajak di Indonesia Untuk pembangunan. Iya, Iya. terutama satu hal. Itu tulis citasinya Mbak, Mbak ada citasinya. Contoh, apa namanya PBB merupakan pendapatan daerah yang cukup tinggi dan daerah dapat ditingkatkan rasanya apa? Cuma gini, contoh misalnya kan di bab 1 kan misalnya ada definisi. Definisi itu kan kata Mbak sendiri atau kata orang lain? Menurut Mbak? Kata jurnal, Pak. Kata jurnal. Kenapa kok ada tulis citasi? Ditulis namanya siapa? Mbak semakin banyak tulis citasi itu semakin baik, bukan semakin buruk. Kalau kayak gini, artinya Mbak menulis sendiri kata-kata jadi Mbak karena sendiri. Wah, itu
tulisannya bagus nih Mbak Anas, padahal kan bukan buat tulisannya Mbak Anas kan, Iya. tulisannya jumlahnya orang, ditulis citasinya berkali-kali itu seperti apa. Tuh kalau dari saya. Lalu yang terakhir menurut saya diperbanyak ya Mbak ya citasinya nggak apa-apa. Iya. Nanti apa namanya terkait alasannya kepatuhan apa, lebih baik lagi kan faktor variabel. Kenapa nih kesadarannya wong alisong itu kenapa? Sanksinya itu apa? Emang sanksinya apa sih kalau nggak bayar pajak DPD? Oke, nah ini sanksi. Sanksinya apa? Sehingga Pak Pujaga itu takut sehingga dia bayar pajak. Nah, itu apa? Dia Kira-kira sanksinya apa? Karena dia rumahnya daerah mana loh? Dekat sana ya. Makanya Pak Pujaga itu kan rajin bayar pajak. Karena dia takut bisa sadar takut. Padahal dia nggak tahu sanksinya apa. Sanksinya apa? Cuma Masih sanksinya tahu dong sanksinya apa? apa dapat ditakut-takuti gitu sama Apa? penduduk enggak ya? Enggak. Kalau ada tadi apa dong? Ayo. Kelas? Kalau langsung dulu. Apa? Kalau definisinya apa sih? Gimana aja definisinya? Ya, kok langsung menyerang gitu langsung. Itu aja dia baca aja definisinya apa. Menurut Jatmiko, sanksi pajak adalah hukuman negatif pada orang yang melanggar peraturan dan melanggar peraturan. Denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif pada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Coba udah bisa jelasin, tapi kenapa kan diem aja? Ini biasanya sanksinya adalah denda, kan gitu aja kan? Ada lagi selain itu ya mungkin di Pak yang saya baca ada denda, ya sih ya. Terakhir dari saya, bahkan bulan H1-nya itu berpengaruh atau tidak? Tidak. Tidak. Coba di halaman 44. Halaman berapa, Pak? 44. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa variabel kesadaran semakin wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kewajiban pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka secara teknis tingkat kepatuhan juga akan meningkat. Ada pengaruh, kenapa meningkat? Kenapa? Harusnya menurun, Pak. Oh, Harusnya menurun, bukan meningkat. Apa benar begitu? Ya, Pak, karena belum tentu yang sadar pajak itu bayar pajak, Pak. Jadi kalau tadi jawabannya Mas semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka secara teoritis tingkat kepatuhan pajak akan menurun. Begitu. Gimana? Kalau semakin tinggi kesadaran pajak, berarti semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Oh gitu. Iya. Jadi katanya tidak berpengaruh. Yang benar berpengaruh atau tidak berpengaruh? Tidak berpengaruh kesadarannya. Kalau tidak berpengaruh berarti kan tidak ada hubungannya antara kedua antara kesadaran dan kepatuhan. Iya, tidak berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Tidak. Berarti kalau tidak berpengaruh, semakin tinggi kesadaran, maka kepatuhannya gimana? Kalau semakin tinggi kesadaran, berarti kepatuhannya semakin meningkat. Kan tidak Tidak berpengaruh. berpengaruh. Jadi semakin tinggi kesadaran, maka cepat orang malah bayar pajak, nggak patuh. Kan tidak berpengaruh. Iya, Kan ada pengaruh kalau nggak semakin meningkat bilangnya. Kalau nggak berpengaruh bilangnya apa? tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, tidak ada efek atau tidak ada pengaruh untuk kepatuhan pajak gitu. Jadi nggak ada yang dikata akan meningkat. Maksudnya apa gitu ya? Makasih ya. Iya, Pak. Tuh. Terus kalau tidak cukup kuat untuk memegang pajak. Ya, sementara dari saya itu Pak Anas, tolong diperbaikin. Saya apa ya? Bilang nggak? Saya Ngomong. sebelum Oh iya. Nah, makanya saya bilang ya, setiap item, setiap variabel kan ada indikator. Misalnya tadi ada satu buat Y satu, ini ya, Y1 dia. Nah, masing-masing indikator itu kan ada skornya ya, ada skornya kan. Iya. Tapi ini dari ditunjukkan, misalkan ketidak
dipengaruhi oleh X2 dan X3. 3. X2 itu di komponen apa yang paling berpengaruh? Kemudian tadi ada kesadaran. Kesadarannya kalau gitu kan X1, X1, 1, X1, 2, X1, 3. 3. Nah, dari itu yang paling rata-ratanya berapa? Rata-ratanya nih. Iya. Jadi dia memang tidak mudah kesadarannya. Paham ya? Iya. Tolong ya. Dimasuk. Itu begini. Kalau misalkan kesadaran rendah padahal bandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya pada PBB ya, bahkan di tempat lain, karena juga bandingkan tempat lain ya, apakah di tempat lain pada kasus yang sama itu X1, X2 dan kasus itu variabelnya sama, kesadaran juga tidak berpengaruh. Ada ya? Ada, Pak. Nanti ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Iya. Kalau misalkan ada 5 penelitian yang sama ya, misalkan 4 berpengaruh, 4 ya, 3 berpengaruh, 2 tidak berpengaruh. Kesadaran itu ya, berarti sesungguhnya kesadaran itu hal yang penting kan. Nah, kalau di sini kok tidak, berarti perlu apa dilakukan kebijakan kan? Hasil penelitian ini kan bermanfaat bagi yang lain untuk menunjukkan apa. Berarti apa? Perlu adanya pemenuhan terhadap wajib pajak PBB ya, kok nggak sadar Iya. ya? Iya. Iya. Ya. Iya, Pak. Sadar sama mau itu beda ya. Sadar itu kalau dia sadar mau bayar pajak. Enggak kalau tidak sadar. Jadi ada Kemauan. variabel itu kan ada kombinasinya ya. Sanksinya tadi ya. Sanksi denda. Jelas. Apa bentuk sanksinya? Nah, dia gitu ya. Sanksi itu ada dua mungkin, macam-macam. Mungkin bisa kata apa? Ada sanksi berupa uang, ada sanksi kurungan, ada sanksi kurungan. Ya. Kalau beda uang itu masih banyak ya. Tapi kalau sanksi kurungan, takut ya. Ada sanksi kurungan. Ada. Itu bentuk sanksinya belum ya. Tapi eksekusinya kadang tidak laksana. Ya, aturannya ada tapi nggak Tapi kan eksekusinya kan jarang. Tapi itu kan itu disampaikan. Itu kan. Jadi tambahan ini. Iya, Pak. Oke, itu bisa. Dia berkurang, memang ada situasi lagi ya. Dia aja. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali, Pak Penjaga. Banyak ada beberapa diskusi ya. Jadi kalau kamu menjelaskan mengapa nanti kepatuhan, jangan bilang keluarga saya. Iya. Itu berdasarkan hasil ini, ternyata target penerimaan tidak tercapai. Ini mengindikasikan bahwa banyak yang tidak bayar pajak, banyak yang tidak patuh. Yang kedua, kenapa kamu pilih di Kali Songo? Jangan bilang kata rumah saya dekat di situ, oh saya enggak. Karena saya ingin tahu bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah. Ya itu gitu ya. Ya, itu. Silakan ditutup. Terima kasih Pak Saman, Pak Malik dan Pak Bujangga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.